Selamat datang dalam ibadah Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Carolina LG Sumampau Ta'aruk Labi, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang ditugaskan di Bajem Hosana Laulung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja karena minggu ini Advent ketiga, masa di mana kita semua mempersiapkan diri, baik hati maupun pikiran, untuk menyongsong peristiwa Natal serta kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Putra Allah yang tunggal, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan dan kelayakan untuk datang menghadap tatamu yang kudus. Tiga lilin kita nyalakan karena kita mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu.
serah. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah di minggu hari ini dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya pasal 35 ayat 4 yang menjadi nats pembimbing kita menyatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami, sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon padamu, ya Bapa di sorga. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Tetapi rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16 yang menyatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati untuk mengawalinya di dalam doa. Mari berdoa. Di masa Minggu Advent ketiga ini Bapa, kami terus menantikan kehadiran Tuhan yang saat ini kami maknai melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami akan mendapatkan firman-Mu dalam pemberitaan ini, kami boleh diberlakukan untuk menjadi pelaku di balik firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang terus mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan.
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, maka orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat segala berbaling akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari berjalan di padang gurun atau membayangkan berada di tengah-tengah padang yang begitu kering dan ditambah dengan teriknya matahari? Dari pertanyaan ini, saya akan menggambarkan bahwa padang gurun adalah tempat yang tidak menyenangkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi siapapun kita, khususnya di zaman sekarang ini. Tidak ada yang mau tinggal di padang gurun. Mengapa? Karena lama-kelamaan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita akan tinggal, akibat di dalamnya ialah kekurangan air, kering, bahkan gersang yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi padang gurun adalah gambaran umum keadaan alam di Israel, di Palestina sana pada saat itu. Sehingga situasi padang gurun ini menggambarkan keadaan serba sulit. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Yang ada hanya bayang-bayang kematian. Semata-mata rasa takut dan gentar. Keberanian saat itu hilang dan semangat menjadi kendor, ditelan akan keringnya segala sesuatu yang ada di padang gurun tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini padang gurun dan padang kering dalam bayang-bayang kematian dan padang belantara yang menakutkan itu akan berganti menjadi kegirangan dan sorak-sorak seperti suasana sorak-sorai bunga mawar yang berbunga lembat seperti kemuliaan yang ada di hutan-hutan di Libanon dan padang-padang rumput yang hijau dipuji di Karmel dan Saron. Suatu perubahan situasi yang maha hebat. Dan itulah yang ingin dikatakan dalam ayat pertama dan kedua dalam pembacaan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah gambaran perubahan suasana umat Israel yang semula berada dalam pembuangan di Babilonia. Dan kini mengalami pembebasan yang berasal dari Allah. Itulah sebabnya mereka tidak akan lagi merasa lemah, goyah, dan khawatir. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka menjadi kuat dengan teguh. Karena Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kita bisa bandingkan dalam ayat 3 dan 4. Gambaran ini adalah perubahan konkret yang ada. Sehingga dalam ayat 6b sampai 7 mengatakan bahwa peristiwa pemulihan ini diikuti dengan janji akhir zaman, di mana mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang-orang lumpuh akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan Allah yang mempunyai sumber keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Yang membawa kesegaran bagi setiap hidup ciptaannya. Termaksud Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kesegaran yang kita dapatkan ini digambarkan seperti mata air yang memancarkan di padang gurun. Dan aliran sungai di padang belantara. Sehingga sumber-sumber air di tanah yang kering tersebut menjadi subur, bahkan lebih daripada itu segar yang kita lihat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab ini diakhiri dengan suatu penglihatan tentang jalan kudus ke Sion yang didasari pada Yesaya pasal 40 ayat 3. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 di sana. Yesaya pasal 40 ayat 3 kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa jalan itu diartikan sebagai suatu taman yang berkelimpahan air. Bebas dari binatang-binatang buas, kenajisan, bahkan kebodohan yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka yang dibebaskan oleh Tuhan berjalan ke Sion dengan sorak-sorai, bahkan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bandingkan di ayat 8 sampai 10 pembacaan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sering juga Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami situasi dan kondisi seperti berada di padang gurun. Di sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengalami kesulitan, bahkan krisis yang ada silih berganti datang dan pergi. Baik sebagai pribadi, pekerja, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita. Akibatnya kita sedih, berduka, putus asa, dan tak berdaya di dalamnya. Seperti orang yang kehilangan iman dan pengharapannya kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mata dan hati Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini diajak untuk terarah pada proyeksi ke masa depan, di mana terjadinya transformasi ketakutan dan duka diganti menjadi kekuatan, sakit penyakit disembuhkan, dan duka cita diganti oleh Tuhan Allah dengan sukacita, bahkan lebih daripada itu penyelamatan yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapatkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita renungkan dan hayati firman Tuhan saat ini. Yakinlah melalui iman dan pengharapan Bapak Ibu Saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah persekutuan kita di masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk membuat padang gurun hidup kita menjadi taman mawar yang berbunga lebat di dalamnya. Yesus juga akan datang untuk memuliakan, bahkan meninggikan setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dengan begitu akan terdengar kembali kegirangan, lebih daripada itu sorak-sorai di dalam dan sepanjang sampai kedatangan Ia yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memampukan Bapak Ibu Saudara-saudari menyatakan firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, di pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun terang berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu,
Kudus pegang tanganku. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hampiri Tuhan Allah dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kebaikan akan firman-Mu. Mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk terus dapat bersyukur dan bersorak-sorai kepadamu Sang Pemilik hidup kami. Atas penyertaan dan anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Bapa yang ada di surga, di masa Minggu Advent ketiga ini, saat ini, mampukan kami terus memaknai Minggu Advent ini dengan sikap selalu berpengharapan kepadamu di dalam doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai umat Tuhan, di dalam persekutuan kami ingin berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, dan khususnya tempat di mana kami bernaung dan bersekutu, gereja GPIB. Bapa berkati Majelis Sinode sebagai pemimpin GPIB, dan Tuhan berkati jemaat GPIB, baik jemaat GPIB yang berada di perkotaan maupun berada di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati. Bapa berkati para pendeta, majelis, bahkan para vikaris, para pengurus dewan, unit-unit misioner, komisi-komisi yang ada di GPIB, bahkan kami berdoa bagi tingkat BP Mupel Kaltim 2. Tuhan berkati, khususnya GPIB Jemaat Efata Tenggarong. Hamba berdoa bagi warga jemaatmu yang beribadah saat ini, baik di gedung gerejamu ini dan dari rumah, yang sedang bergumul dalam duka cita, bergumul secara pribadi, pekerjaan, sipil, wira swasta, dan buruh kasar yang menantikan pekerjaan, yang sampai sekarang ini merindukan pasangan hidup yang seiman, merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka yang sedang mengandung. Bapa pun memberkatinya. Tuhan berkati usaha dari warga jemaat Tuhan, kebun, sawah, ternak dari warga jemaatmu ini, baik yang ada di induk, bajem-bajem sampai pos-pos Pelkes seputaran Efata, ya Bapa. Engkau berkati akan anak-anak cucu, baik balita batita dalam pertumbuhan iman mereka dan dalam kehidupan pendidikan mereka sebagai siswa-siswi, dan Tuhan juga memberkati jemaatmu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yang semua sedang dilakukan dari rumah, ya Bapa.
Bahkan Engkau kiranya memberkati anak-anak dan cucu dari warga jemaat Tuhan yang berkeluarga, baik yang bersama dengan mereka maupun yang berada di luar Tenggarong, bahkan di luar Kalimantan Timur ini ya Bapa. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan yang diperlukan dan dihadapi oleh warga jemaat-Mu saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati akan ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu, bahkan yatim piatu, dan juga khususnya para lanjut usia yang ada. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah atau sakit, bahkan proses dalam pemulihan. Engkau kiranya memberkati Bapak Pendeta Jimmy Naana bersama dengan istri, bahkan Tuhan memberkati Ibu Diaken Rosita, bahkan nama-nama yang ada dalam warta jemaat-Mu itu ya Bapa. Engkau memberkati akan warga jemaat-Mu, baik yang ada di Tenggarong sampai Bajem-Bajem maupun pos-pos Pelkes seputaran Efata ya Tuhan Yesus, yang mengalami tubuh yang lemah. Kiranya Engkau memberkati makanan minuman, baik perawatan para medis maupun perawatan dari pihak keluarga ya Tuhan Yesus. Engkau melihat iman pengharapan mereka yang memanggil Engkau untuk mengangkat sakit yang mereka rasakan ini, sehingga melalui iman mereka Engkau bertindak untuk mengangkat sakit tersebut ya Bapa. Bapa yang ada di surga, Engkau juga memberkati baik warga jemaat Tuhan yang mengingat rayakan hari kelahiran dan hari perkawinan mereka dengan rasa syukur selama 1 minggu ke depan ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Tuhan dengarkan setiap harapan mereka kepadamu Sang Pemberi Anugerah itu. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia yang berada di dalamnya Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tenggarong, di mana kami bernaung dan bersaksi. Tuhan kiranya memberkati, berikan kemampuan hikmat bagi pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tenggarong dan sekitarnya ya Bapa. Berkati aparat keamanan, TNI dan Polri yang ada, yang sedang berjuang bagi bangsa kami dalam keadaan saat ini ya Bapa. Berkati pemerintah kami ini bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk GPB Jemaat Efata sampai kepada Bajem-Bajem dan pos-pos Pelkes yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk tenaga, pikiran, bahkan materi berupa persembahan syukur dan lainnya ya Bapa. Untuk mendukung kemajuan pelayanan dan kesaksian di lingkup Jemaat Efata. Tolong Tuhan terima dan Tuhan berkati, serta Bapa lipat gandakan apa yang sudah jemaat-Mu ini berikan dengan penuh syukur dan sukacita kepadamu melalui persekutuan Tuhan lingkup jemaat Efata ini ya Bapa. Kami berdoa bagi sarana yang dipakai pada ibadah Minggu Advent 3 saat ini. Presbiter yang bertugas, organis, pro kantor, adik-adik pelayan Pelkat PA, pengisi pujian, tim multimedia dan sound system, karyawan kantor dan koster. Bahkan kami sebagai warga jemaat Tuhan yang saat ini beribadah kepadamu di dalam gedung gereja ini, bahkan di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami. Bapa yang ada di surga, Minggu Advent 3 akan kami jalani dan hadapi. Bantu kami untuk selalu mensyukurinya. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkup pelayanan-Mu selama 1 minggu ke depan ini ya Bapa. Karena kami harus jalani bersama dengan Roh Kudus-Mu ini ya Tuhan Yesus. Untuk memasuki Minggu Advent ke depan nantinya. Bapa yang ada di surga, masih banyak seruan hati kami yang ingin kami bicarakan bersama dengan Engkau dalam doa syafaat ini. Inilah doa, syukur, dan harapan kami. Ini pula syafaat kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Persembahan minggu, juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat Minggu Advent ketiga, 13 Desember 2020. Bidang Teologi. Ibadah Hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah minggu tanggal 20 Desember 2020 sebagai berikut. Sebagai pelayan firman, Pendeta Christian SL Taruk Labi. P1 Penatua Cornelius Kalalembang. P2 Diaken Lauren Sirenden. Kantoria Ibu Ruth Mulung dan Ibu Yosriana Rante.
Organis Saudara Tony Silaban. Bidan Inforkom Litbang. Berita kelahiran. Kami bersyukur karena proses persalinan dari istri Bapak Bayu Saputra berjalan dengan lancar sehingga telah hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Bayu Saputra dan Ibu Marliani Rante sebagai seorang putra bernama Jovanka Yura Laden. Pada hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 10:20 WITA di Rumah Sakit AM Perkesit Tenggarong Seberang. Biarlah segala sukacita keluarga besar Bapak Bayu Saputra dan Ibu Marliani Rante menjadi sukacita seluruh warga jemaat GPIB Efata Tenggarong. Tuhan Yesus memberkati. Surat Majelis Sinode GPIB. Berdasarkan dengan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5305/20/MS 20/KPTS tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di tempat baru bagi Pendeta Andreas Octavianus SSI Theol terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengakhiri pelaksanaan tugas kependetaan Pendeta Andreas Octavianus SSI Theol di GPIB Jemaat Betania Makassar terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 memberi kepercayaan kepada Pendeta Andreas Octavianus SSI Theol untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan di GPIB Jemaat Efata Tenggarong Pos Pelkes Ebenezer Longhubung selaku pendeta jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari sekalian. Demikianlah ringkasan warta jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Nyatakan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku sangatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benda.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.